Cerita diawali dari seorang pemuda yang kesiangan berangkat ke kantor dalam keadaan lapar, sampai-sampai tangannya bergetar. Inilah tokoh utama kita, Barry, sedang membeli sarapan nasi megono. Sebelum nasi megono dihidangkan, bosnya pun menelpon, kita sebut saja bos, memberi instruksi kepada Barry untuk mengatasi masalah perampokan, dan tiba-tiba saat siap berlari, ada rombongan anak muda yang menegurnya. Karena belum sarapan, Barry pun meminta coklat yang dipegang oleh anak itu, tapi bosnya menyuruh Barry untuk segera meluncur. Saat sedang menuju TKP yang bertempat di kota Gotham, di tengah jalan Barry dikejutkan oleh jalanan yang longsor, yang membuat salah satu gedung menjadi terguncang. Barry langsung menyelamatkan orang-orang dari reruntuhan gedung yang tidak tahu apa penyebabnya. Tidak hanya Barry, di sini kita juga ada sang penjaga malam, dan ini dia, Batman, atau sebut saja Bruce. Dari instruksi bos, akibat dari reruntuhan gedung, ada pipa gas dan air yang bocor di ruang bawah tanah. Tanpa pikir panjang, Barry pun langsung menuju ke tempat tersebut. Di sisi lain, ternyata Batman sedang mengejar perampok yang diinformasikan oleh si bos. Dan terjadilah kejar-kejaran yang memicu urat adrenalin naik. Saat Barry sedang memperbaiki pipa, tiba-tiba gedung ambruk yang ternyata di gedung tersebut masih ada banyak bayi, seorang perawat, dan seekor anjing. Bukannya langsung menolong, Barry pun malah sarapan di saat kekuatannya aktif. Dan setelah itu, Barry menyelamatkan mereka. Kita kembali ke Batman yang sedang mengejar perampok. Dengan kecepatan motor Batman, perampok pun panik dan menembak kendaraan SPBU yang ada di dekat motor Batman. Kendaraan SPBU pun meledak. Saat perampok mengira bahwa mereka aman, tiba-tiba Batman pun keluar dari ledakan itu dengan epik dan membuat perampok ketar-ketir lagi. Batman pun berhasil sampai ke mobil perampok, dan tentunya Batman menghajar mereka sampai mereka terjungkal keluar jalur. Ternyata perampok tersebut membawa koper berisi botol virus. Jika koper itu jatuh, maka virus akan menghabisi setengah kota Gotham. Saat tangan Batman hampir terlepas dari salah satu perampok yang membawa koper itu, datanglah Diana, atau kita sebut Wonder Woman, yang langsung mengikat tangan mereka, dan koper itu pun berhasil diamankan. Karena masih lapar, Barry pun kembali ke warung dan mengambil pesanannya, dan langsung melanjutkan ke kantor kriminal forensik tempat Barry bekerja. Kantor tempat Barry bekerja berbeda dengan kantor pahlawan super ya. Di sini semua orang kantor Barry tidak tahu kalau Barry adalah manusia super dan baru saja menyelamatkan banyak orang. Setelah bekerja, Barry pun ditemui oleh teman sekolahnya. Kita panggil saja Iris. Iris adalah seorang wartawan dan bertanya kepada Barry tentang kabar ayahnya yang ternyata di dalam sel dengan tuduhan membunuh istrinya atau membunuh ibu Barry. Karena tidak suka ditanya tentang ayahnya, Barry pun pergi meninggalkan Iris. Dan sesampainya di rumah, Barry menemukan bukti rahasia yang entah siapa pengirimnya, yang di dalamnya ada flash disk dan kertas bukti kuat. Saat Barry sedang menelpon ayahnya, Barry pun mengunjungi tempat terjadinya kasus ayahnya. Lalu Barry membayangkan saat dia masih kecil dan ayah ibunya masih ada di rumah itu. Terlihat keluarga Barry adalah keluarga yang sangat harmonis dan tidak ada masalah apapun.
Saat itu, ayah Barry pulang dari supermarket. Dari luar rumahnya, ayah Barry pun memanggil Barry yang sedang di dalam kamarnya, dan terdengar teriakan keras dari ibu Barry. Ayah Barry pun langsung menghampiri ibu Barry. Saat Barry turun dari kamarnya, Barry pun melihat ibunya yang sudah tertusuk pisau. Entah itu karena ayahnya atau perbuatan siapa, yang jelas di situ ada ayah Barry. Dan tidak lama, ayah Barry pun menyuruh Barry untuk memanggil polisi. Setelah membayangkan itu, Barry pun berlari dengan kecepatan penuh untuk melampiaskan rasa sedihnya itu. Barry tidak sadar, dengan kecepatannya itu, dia telah masuk ke dimensi waktu. Saat sadar, dia mengganti langkah kakinya yang awalnya berlari maju, kini dia berlari seperti mundur. Dan terjadilah waktu berputar kembali ke masa lalu. Setelah Bruce pergi, entah dari mana datangnya, Iris pun tiba-tiba muncul dan Barry pun mengajak masuk ke rumahnya. Dan Iris pun meminta maaf kepada Barry karena kemarin telah membahas ayahnya. Akhirnya Barry pun bercerita kepada Iris tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan itulah yang membuat Barry bekerja di kriminal forensik. Setelah mengobrol dengan Iris, tiba-tiba Barry pun terpikir untuk kembali ke masa lalu. Tanpa memperhitungkan saran dari Bruce, Barry pun melakukan itu. Setelah melakukan sesuatu di masa lalunya, Barry pun berlari ke dimensi waktu untuk pergi ke masa sekarang. Tapi tiba-tiba ada monster yang berkekuatan sama seperti Barry di dalam dimensi waktu itu. Monster itu berlari menghampiri Barry dan menghajar Barry sampai Barry keluar dari dimensi waktu itu. Ternyata Barry masuk ke dalam di mana ibunya masih hidup. Barry pun sangat bahagia karena dia bisa merasakan kembali kehangatan keluarganya seperti dulu. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena Barry muda pun muncul di saat yang tidak tepat. Mereka pun bertemu dan tentu saja Barry muda pun kaget sampai pingsan. 18. Setelah Barry muda sadar, Barry pun menjelaskan kepada Barry muda tentang kekuatannya. Dan kebetulan hari itu adalah hari di mana Barry mendapatkan kekuatan supernya. Dan tentu saja Barry mengajari Barry muda untuk mendapatkan kekuatannya. Ternyata Barry tidak hanya berlari cepat, tapi juga bisa menembus tembok. Karena waktunya tidak banyak, sesampainya di tempat itu, Barry pun langsung mengajari Barry muda tentang bagaimana cara melakukan dan mendapat kekuatan itu. Saat petir datang, bukannya langsung mengenai Barry muda, tapi mengenai badan Barry terlebih dahulu. Yang mengakibatkan kekuatan Barry pun hilang atau berpindah ke Barry muda. Setelah mendapatkan kekuatan itu, Barry muda pun sangat senang mencoba menggunakan kekuatan itu. Tapi Barry muda pun langsung menimbulkan masalah. Karena berlari sangat cepat, bajunya pun terbakar. Sampai sempaknya pun ikut terbakar. Kira-kira bulu halus yang di dalamnya itu ikut terbakar atau enggak ya teman-teman? Nice. Esok pagi pun tiba. Barry pun meminjami kostumnya kepada Barry muda dan mengajari Barry muda bagaimana caranya menggunakan kekuatan itu. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba muncullah berita tentang pesawat luar angkasa. Dan tebak siapa itu? Ya, itu adalah Jenderal Zod yang mencari Superman.
Ternyata Barry masuk ke masa di mana Superman masuk ke dalam bumi dan belum menampakkan dirinya. Tidak lama, Barry muda pun mengajak Barry ke tempat tongkrongannya. Waktu Barry menjelaskan tentang para pahlawan super, teman-teman Barry pun tidak percaya akan ada hal semacam itu. Dan tidak lama, Barry pun menelpon ayahnya Arthur atau ayahnya Aquaman. Tapi, waktu Barry ingin berbicara dengan Arthur, ayah Arthur pun menjawab begini. Arthur? Is Arthur around? You want to speak to my dog? Semua tampak berbeda dan kenyataan Barry di masa sekarang. Dan ternyata ini semua terjadi karena Barry sudah memutar ulang dimensi waktu. Yang bukan hanya terjadi untuk dirinya saja, tapi juga untuk dunia. There's no Aquaman, there's no Wonder Woman, there's no Superman. Walaupun sudah sadar akan hal itu, Barry tetap ingin mencari tahu apakah dunia berubah dan pahlawan super lain tidak ada. Akhirnya, Barry pun mendatangi rumah Bruce untuk memastikan dan berharap kalau Bruce itu masih ada dan tidak berubah. Saat Bruce muncul, betapa terkejutnya Barry. Ternyata Bruce masih ada, tapi hanya wajahnya saja yang berbeda. Who the hell are you? The guy who lives here. Di situ, Bruce menjelaskan kembali tentang jika kita kembali ke masa lalu, kita akan menciptakan masa depan yang baru, bukan masa depan yang sekarang. Mengetahui itu, Barry pun merasa bersalah dan bingung harus bagaimana. Dengan bantuan Bruce, kini Barry pun sedikit lega dan mereka mulai mencari Superman. Karena tanpa Superman, General Zod akan sulit untuk dikalahkan. Saat mereka sudah mendapatkan jejak Superman, tanpa pikir panjang, mereka pun mulai bergerak dan menuju tempat itu. Lagi dan lagi, di sini kita akan melihat Superman, tapi bukan orang yang sama seperti sebelumnya, melainkan berubah menjadi seorang wanita. Saat mereka terkepung, tiba-tiba wanita ini pun bangkit dan menghabiskan pasukan musuh yang menyergap mereka. Sesampainya mereka di rumah Bruce, wanita itu pun mengaku bahwa dia adalah sepupu Superman. Kita sebut saja Kara. Dan menduga bahwa Superman tidak pernah mendarat di bumi, melainkan sudah terpisah dari kapsul Kara, karena mereka di kapsul yang berbeda. Saat ke kotanya kembali, Kara malah pergi meninggalkan Barry muda dan menemui General Zod sendirian. Sesampainya di sana, dia melihat General Zod membunuh salah satu tentara bumi karena tidak berhasil menyerahkan Superman. Kembali ke Barry yang meminta bantuan kepada Bruce untuk membantunya mendapatkan kembali kekuatan Barry. Circuit is fried. Meski sudah dibantu Bruce, tapi belum juga berhasil, sampai tiba-tiba Kara pun kembali dan membantu mereka. Dengan kekuatannya, Kara pun berhasil membuat kekuatan Barry kembali, dengan cara menerbangkan Barry sehingga mendapat petir yang besar. Dan kini kekuatan Barry pun kembali. Karena kostum Barry cuma satu, Barry muda pun berinisiatif untuk membuat kostum sendiri menggunakan pakaian Batman yang dimodifikasi, walaupun kualitasnya beda jauh dengan yang asli. Setelah itu, mereka pun langsung menuju ke tempat General Zod. Let's get nuts. Sampai di sana, ternyata pertempuran sudah terjadi antara pasukan General Zod dan tentara bumi. Tidak basa-basi, Kara pun langsung menghampiri General Zod.
Jenderal Zod langsung mengaktifkan terraform untuk menghancurkan bumi. Seperti yang kita tahu, Jenderal Zod ke bumi itu untuk mencari kunci kebangkitan untuk planet Krypton, dan kunci itu ada pada DNA. Maka jika Jenderal Zod mencari Superman dan tidak ketemu, maka darah Kara pun adalah kuncinya. Mendengar itu, Kara pun murka dan melakukan serangan kepada Jenderal Zod. Jenderal Zod pun melakukan perlawanan dan terjadilah duel di antara mereka berdua. Sementara itu, Barry dan Barry muda menyerang tentara musuh dengan menyerang bersama. Sedangkan Bruce, pesawatnya tertembak dan Bruce terkunci di dalamnya. Saat Kara mengira Jenderal Zod sudah Stop it. Saat Kara mengira Jenderal sudah tewas, tiba-tiba Kara tertusuk. Dan Jenderal Zod dengan otak liciknya berhasil membunuh Kara dan berhasil mengambil darah Kara. Kembali ke Bruce. Karena sudah terkunci dan tidak bisa keluar, Bruce pun mengarahkan pesawatnya ke pesawat musuh. Barry dan Barry muda pun yang melihat kejadian itu membuat keputusan untuk kembali memasuki dimensi waktu untuk memutar ulang dan memperbaiki semuanya. Saat waktu sudah diputar ulang, Bruce pun selamat dari pesawat itu. Tapi walaupun selamat, Bruce pun tetap tewas dan Kara pun tetap terbunuh oleh Jenderal Zod. Barry muda yang melihat itu pun kecewa dan kembali lagi ke dimensi waktu untuk memperbaikinya. Tapi walaupun begitu, Kara pun tetap terbunuh. Dan Barry muda pun kembali ke dimensi waktu untuk mengulang itu terus. Walaupun sudah diperingatkan, tapi Barry muda tetap kekeh ingin menyelamatkan Kara dan mengulang-ulang dimensi waktu terus-menerus. Karena Barry waktu terus mengulang waktu dan itu berdampak kepada dunia, kini dunia pun semakin kacau. Saat Barry muda mencoba lagi, monster yang dulu dilihat Barry pun muncul dan menyerang Barry lagi. Barry muda pun datang dan membantu Barry untuk menghentikan monster itu. Tapi ternyata monster itu adalah Barry muda yang terlihat dari bekas luka pipinya. Kita sebut saja Barry tua. Ini menandakan kalau Barry muda sudah terjebak dengan nafsu duniawi dan tidak bisa menerima kenyataan yang sudah ditetapkan. So you are. Yes, I am. Saat perbincangan itu, muncullah dimensi waktu lain yang bertabrakan dan runtuh karena ulah Barry ini. Setelah perbincangan itu, Barry tua menyerang Barry lagi, dan inilah yang terjadi. Karena Barry tua membunuh dirinya sendiri, Barry tua pun lenyap bagaikan abu yang tertiup angin. Setelah itu, Barry pun kembali ke masa sekarang dan mengunjungi persidangan ayahnya yang terbukti tidak bersalah. Film pun berakhir. Kalian sadar gak? Di video ini kita mendapat banyak pelajaran hidup, terutama saat Barry muda mengulang waktu terus menerus. Padahal dia nggak punya kemampuan untuk mencegah Kara terbunuh. Padahal cara terbaik untuk memperbaiki yang salah di masa lalu adalah bukan kembali mengingat rasa sakitnya, tapi dengan menerima dan memaafkan kejadian itu, karena semua itu sudah diatur. Sekian dari saya. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai kelar. Sehat selalu dan sampai jumpa.